negara liberal itu nggak ada yang salah, itu baik. Karena di situ setiap individu dianggap punya kepentingan, punya kebebasan, dan negara ya cuma ngikutin aja. Yang menarik bagi saya adalah tentang ketika negara pasar masyarakat mengalami pergeseran dari gaya dominasi state authority. Negara yang kontemporer, kita bisa melihat bahwa negara dihadapkan pada tantangan antara berpihak kepada kekuatan milik atau tidak. Ketika merespon fenomena liberal, ekonomi liberal dari merkantilisme, ini otonomi M, B, D-nya 2, otonomi mempersoalkan tentang transformasi state. Nah, Teddak Sokol ini ngajak negara kembali ke bringing back state in. Negara, ayolah kembali ke perang peran politik, ya, sebagai not instrumen, bukan sebagai instrumen dominasi kelas. Kembali kepada fungsi normatif. Ya, ini. Nah, hari ini kita bicara tentang kontemporer, dari historis yang ke kontemporer. Oleh karena itu, saya mengajak Anda untuk bisa memahami dengan lebih baik supaya Anda tahu backgroundnya, settingnya, bahwa ketika Polanyi menjelaskan tentang perubahan yang sangat besar ya di dalam konteks liberal saat itu, ya, ini menunjukkan bahwa negara itu memang mempunyai peran yang sangat sensitif. Ya, karena di situ ketika ekonomi sudah mulai zaman merkantilis gitu ya, lalu masuk kepada problem-problem negara itu dihadapkan pada kekuatan-kekuatan liberal, ekonomi liberal yang menjamin kepentingan-kepentingan individu. Ya. Intinya ketika kita bicara tentang ekonomi liberal, negara liberal, itu nggak ada yang salah, itu baik. Karena di situ setiap individu dianggap punya kepentingan, punya kebebasan, dan negara ya cuma ngikutin aja gitu ya. Yang ini kemudian dibaca oleh si siapa namanya Adam Smith ya, karena dia masak dari Skotlandia yang memberikan titik tekan pada jaminan pada individu-individu untuk mengejar kepentingannya masing-masing tanpa ada campur tangan dari negara. Tapi ini dieksplorasi dan dieksploitasi secara berlebihan oleh ekonom-ekonom yang mencoba memahami apa maksud dari the invisible hand. Ya. Tapi sebenarnya kita nggak bicara invisible hand-nya ya, karena Adam Smith hanya ingin bercerita bahwa dalam konteks liberal memang individu itu harus dijamin. Kebebasan, kepentingan individu harus dijamin. Jadi negara hanya menjadi penonton atau penjaga malam aja. Nah, tapi kalau kita belajar dari konteksnya si Karl Polanyi, ya kita nggak bisa seperti yang dibayangkan oleh Adam Smith itu. Gitu. Tapi negara juga harus ambil peran, karena tanah, modal, uang itu tanah kan nggak bisa diretro, ya. Katanya Polanyi. Tapi kenapa tanah selalu punya nilai tinggi, gitu ya? Nah, itu yang harus kita pikirkan oleh ekonom-ekonom liberal. Kita tangkapan siapa kamu namanya, Bu? Kalau kita lihat, Polanyi memulainya dengan membahas keruntuhan di abad ke-19 tentang munculnya berbagai peristiwa penting di abad ke-20. Jadi kalau menurut Polanyi didasarkan pada 4 pilar utama, yaitu sistem keseimbangan kekuasaan, kemudian standar emas internasional,
pasar yang mengatur diri sendiri dan negara liberal. Tapi menurut kalau yaitu tentang emas dan pasar yang mengatur diri sendiri adalah sebagai pilar ekonomi, sedangkan dua lainnya bersifat politik. Jadi ekonomi politik membahas atau Karpolani membahas bahwa ekonomi pasar itu tidak cukup hanya dianalisis secara ekonomi, tetapi juga harus dianalisis secara politik, karena dia menentukan bahwa negara itu juga menentukan langkah pasarnya. Kemudian tanah, lalu uang, itu adalah komoditas-komoditas yang tunduk pada pasar. Lalu kemudian dan melibatkan negara juga dalam konteks itu. Lalu kemudian saya baca disertasinya panjenengan, karena ketika kunci negara pasar masyarakat yang muncul disertasinya panjenengan di UI yang menunjukkan bahwa yang menarik bagi saya adalah tentang ketika negara pasar masyarakat mengalami pergeseran dari gaya dominasi state authority ke. Nah, di sini panjenengan menyoroti tentang negara yang dikondisikan oleh logika kuasa bisnis itu bisa mereduksi state authority. Jadi kekuasaan negara itu bisa direduksi oleh pasar ketika negara ini dalam keadaan bergantung pada sistem pasar. Oke, dan problemnya ini kita nggak tahu ya bagaimana membongkar yang kita sebut mafia. Ya, saya tidak bisa membayangkan karena tidak ada investor yang bergerak di bidang migas dan dia mengeksplorasi migas dan BBM di wilayah sana ya, mulai dari Cilacap sampai Sampang, Sumeneb dan lain-lain. Itu dia jual langsung ke mentahnya gitu maksud saya. Dia langsung menjual mentahnya tanpa melibatkan Kementerian ESDM kali ya. Coba nanti kita diskusi yang begini ya, karena menarik ya. Karena investornya banyak ya, yang dari ini solar biasa. Gini kan lucu ya. Lalu ini kita model kuliah saya sekarang ingin mengaitkan setiap omongan dari elit ketika dia sebagai pembuat kebijakan dengan kondisi yang sudah terbuka akibat dari media sosial. Ya. Ketika pemerintah menaikkan harga BBM, ya, belum seliar seperti sekarang. Kalau sekarang kan diserahkan pasar sejak Presiden ke-7. Ya. Kalau dulu kan pemerintah yang menentukan harga jual. Selalu itu argumentasinya. Itu apa menunjukkan apa? Bahwa state di sini dia memainkan pasar. Itu ketika itu Presiden ke-6 itu. Karena ketika BBM mau dinaikkan, orang borong BBM. Ya, orang memborong BBM. Jadi BBM itu bisa hilang di pasaran. Yang di luar Jawa pasti akan menangis ketika dia harus antri BBM sampai panjang antrian itu 1-2 kilo. Saya pernah alami, dan BBM dipakai untuk warga gitu. Dipisahkan. Jangan semua truk mobil motor yang antri gitu. Itu yang pertama ya, kata ketika kita menjelaskan bagaimana negara memanfaatkan pasar. Jadi yang dijelek-jelekan itu pasar. Truk BBM juga antrinya panjang di pengisian. Kalau di Perak tuh di Jalan Perak Barat itu yang mau ke arah ujung itu antri mereka berhari-hari. Yang buat kebijakan gitu. Kalau ini kan Stockpol ini kan karena dia sosiolog ya mirip ya kayak Keynes gitu. Keynes kan bilang enggak supaya buruh nggak mogok, buatlah regulasi, buat peraturan. Buruh mogok boleh berapa kali bayar kerjanya gitu, supaya dia kerjanya buruh ya harus jadi buruh gitu. Terus neko-neko dia numpang pecah. Ya, itu Keynes. Dia mudah negara kembali atur ekonomi itu Keynes. Kalau ketika Smith nyantai ya. Percuma ketika nanti ada negara kan juga kumpulan terdiri dari orang-orang, terdiri dari elit. Di sana dia pasti akan memuaskan kepentingannya. Sama. Jadi kalau kita lihat bukunya si Adam Smith
yang dibuat tahun 1800 sekian sama si Skocpol yang tahun 1995 sama. Kalau Anda baca disertasi saya tadi, kalau Pemda DKI itu nggak punya uang untuk beli busnya, ya kan dulu nggak ada pembagian tugas bahwa operator-operator bus yang jalurnya diambil oleh Transjakarta itu gabung yang namanya konsorsium, ya. Tapi ketika mereka itu karena modalnya terbatas, nggak punya uang banyak, mereka ngajukan kredit ke bank untuk beli bus. Bus yang dibeli adalah bus yang kualitasnya tidak bagus. Saya tidak percaya busnya tidak bagus, busnya bagus. Transjakarta itu masih belum biasa menggunakan BBG, khusus untuk koridor 2 dan 7 yang saya riset. Itu mereka ngeblong gitu loh, karena remnya lalu dikasih lapisan embong aspalnya, itu katanya gemeter, licin, nggak bisa ngerem macet. Dan negara pasti ya boluan sama investor kapitalis. Kadang-kadang yang mengganggu pasar, membuat kebijakan-kebijakan proteksi, ya. Misalnya kemarin Trump, bagaimana Trump dengan politik perang dagangnya, itu negara membuat proteksi. Jadi gimana importir ketika saya pengen mengimpor ke Amerika yang sekarang diketahui udang dari Indonesia mengandung unsur kimia yang bisa bikin kita jadi alien. Itu sampai segitunya perang dagang kita. Ya kita apa nggak kurang hati-hati karena di balik udang itu ada zat nuklirnya. Gila nggak? Kita lihat ya di negara-negara yang memang sudah liberal dan neoliberal itu ya negara punya peran yang kuat. Alasannya untuk melindungi industri dalam negeri supaya tidak terganggu oleh pasokan-pasokan dari negara luar. Kalau banyak pasokan itu berarti barang harga jatuh, rugi kan, apa namanya, gopo gitu ya, ya kan, beras, gula naik 100 gopo dari 15.000 naik 15.500, sekarang harga gula putih terserah yang rafinasi atau bukan 17.000, ya pakai memutih itu orang gopo, gitu ya. 15 itu ke 2.000 per kilo 2.000, tapi bagi investor, bagi kekuatan pasar 2.000 peng gitu loh ya. Berapa juta ton? Kalau dia bisa mengimpor gula, mendatangkan gula dari luar, punya 3-5 kontainer, gitu kan, hitung berapa? Itu loh. Jadi society ini ya daya tawarnya lemah. Tapi society juga bisa merusak pasar. Iya kan, society. Coba Anda iseng-iseng nimbun minyak lah. Masyarakat bisa nimbun minyak. Apa kata importir minyak? Kebutuhan minyak di daerah X tinggi, permintaan pasar tinggi. Udah, dia ngimpor lagi kan. Ayo. Padahal disimpan minyaknya. Apa namanya, di tim jual 15.000. Terus kita pada heboh ya, dari minyak yang harganya 2 liter 22 merek apapun, terus jadi 35-40 sampai hari ini. Terus provinsi melakukan operasi pasar, itu mah kebijakan. Operasi pasarnya bisa kan menurun harga yang ditetapkan oleh pasar? Enggak kan? Tetap kan mentok kan 39, 40, 42 ya harga minyak goreng. Anda bisa bayangkan itu. Jadi yang gupu itu mah masyarakat. Masyarakat itu panik kalau minyak goreng nggak ada, kalau beras nggak ada, garam pernah nggak ada. Garam kita pernah datangkan impor dari India. Gimana itu garam di Madura segitu banyak, garam di NTT itu banyak. Madura itu kan banyak garamnya, masih garam banyak. Kenapa nggak dipakai? Dikasih alat sama kementerian itu, alat untuk menggarap supaya dia ada yang vitamin A-nya itu. Nggak digarap. Di NTT dikasih itu, ya nggak digarap. Di Lombok dikasih itu nggak digarap. Di Lombok Timur ada tuh.
supaya kita nggak ngimpor. Tapi alat yang diberikan ke petani garam itu besar, nggak bisa dioperasikan oleh satu orang. Negara yang kontemporer, kita bisa melihat bahwa negara dihadapkan pada tantangan antara berpihak kepada kekuatan milik atau tidak.